Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animan Alifa. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang deret Taylor. Jadi di sini kita akan menuliskan deret Taylor. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang deret Taylor, seperti biasa di sini saya akan berikan definisi dari si deret Taylor-nya tersebut, oke? Ya, jadi di sini adalah definisi. Apa definisi dari deret Taylor? Jadi deret Taylor ini ya kita akan tuliskan di sini teman-teman. Oke, deret Taylor, ya dari suatu fungsi fx itu yang memiliki turunan berhingga. Di sini pada titik X sama dengan A. Oke ya. Dinyatakan sebagai di sini kita punya fx ini akan sama dengan fa ya, kemudian plus f prime e x e ya, plus f double prime e dibagi dengan 2 faktorial x min e square, kemudian plus, atau secara umum ya, dinyatakan, nah ini boleh kita tulis berbeda ya. Jadi di sini kita tuliskan bentuk yang lebih sederhana, yaitu fx itu akan sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga, oke. Ini f-nya turunan ke n dari a dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x min a dipangkatkan dengan n ya. Oke, kemudian kita akan kasih keterangan di sini ya supaya lebih jelas, di mana fn a ini adalah turunan ke n dari fx. Baiklah, selanjutnya kita akan ke contoh soal dari deret Taylor. Oke, contoh di sini akan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan e pangkat x ya. Kemudian soalnya adalah tentukan deret Taylor besar ya. Tentukan deret Taylor dari fx hingga turunan kedua ini pada x sama dengan 2.
Oke, selanjutnya kita akan ke solusinya. Nah, di sini kita punya fx itu adalah sama dengan e pangkat x, maka di sini f2 ini adalah sama dengan e pangkat 2. Turunan pertamanya ini akan sama dengan e pangkat x juga, maka di sini turunan pertamanya juga akan sama dengan e pangkat 2. Lalu kita punya turunan keduanya. Di sini adalah e pangkat x juga, maka di sini juga kita punya sama e pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan deret Taylor-nya. Ya, berarti fx ini adalah sama dengan f2 ditambahkan dengan f turunan 2 kita kalikan dengan x min 2 ya, kemudian di sini di 1 faktorial ya, dibagi 1 faktorial ditambahkan di sini adalah f turunan kedua ya, kemudian x min 2 dikuadratkan dibagi dengan 2 faktorial. Nah, kita akan masukkan di sini E2. Nah, di sini E pangkat 2 X min 2. Kemudian di sini juga E pangkat 2 X min 2 kuadrat. Ya, ini dibagi dengan 2. Nah, ini bisa saya keluarkan E-nya, berarti 1 ditambah dengan X min 2. Ya, ditambah dengan mungkin bisa kita tuliskan ya seperti ini ya, x kuadrat min 4x plus 4 itu kan ya, ini dibagi dengan 2. Kalau mau disamakan penyebutnya juga nggak apa-apa, atau kalau hanya sebenarnya cuma ditulis x min 2 kuadrat juga boleh, bisa disederhanakannya, tapi kalau misalkan sampai sini pun sudah cukup ya. Jadi ini jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Manalifa. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang deret Taylor. Jadi di sini kita akan menuliskan deret Taylor. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang deret Taylor, seperti biasa di sini saya akan berikan definisi dari si deret Taylor-nya tersebut. Oke? Ya, jadi di sini adalah definisi. Apa definisi dari deret Taylor? Jadi deret Taylor ini ya, kita akan tuliskan di sini teman-teman. Oke. Deret Taylor ya dari suatu fungsi fx itu yang memiliki turunan berhingga. Di sini pada titik x sama dengan a. Oke ya. Dinyatakan sebagai di sini kita punya fx ini akan sama dengan f e ya, kemudian plus f prime e x e ya,
plus F double prime E dibagi dengan 2 faktorial X min E square, kemudian plus. Atau secara umum, ya, atau secara umum dinyatakan, nah ini boleh kita tulis berbeda ya. Jadi di sini kita tuliskan bentuk yang lebih sederhana, yaitu fx itu akan sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga, oke. Ini f-nya turunan ke n dari a dibagi dengan n faktorial dikalikan dengan x min a dipangkatkan dengan n, ya. Oke, kemudian kita akan kasih keterangan di sini ya supaya lebih jelas, di mana fn a ini adalah turunan ke n dari fx.